bisa dipisah. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, tetapi ketiganya adalah satu. Paham di sini dulu nggak nih? Paham nggak? Terus selanjutnya bang. Paham dulu di sini apa tidak? Paham. Nah pada saat ini mereka itu masih tugas masing-masing. Ya. Tugas masing-masing apaan? Iya, sama seperti yang dibilang Yesus. Kalau saya tidak pergi, dia tidak akan datang, yaitu Roh Penghibur. Iya. Terus? Ya, terus? Ya, lanjut dulu bang. Makanya saya bilang paham kan gitu loh. Paham artinya Bapak dan anak. Bapak bukan anak. Percaya apa tidak? Bukan, Bu. Aduh, kadang-kadang paham. Begitu saya bilang Bapak bukan anak, ini agak susah ya emang. Lalu kalau Bapak dibilang Bapak sama dengan anak, saya minta kasih ayatnya di mana, nggak tahu. Jadi apa sih Bapak selama jadi Kristen? Apa sih yang Bapak pelajari di dalam Alkitab? Yang saya pelajarin mereka satu kesatuan gitu loh. Ketika Yesus turun ke dunia ini menjadi disebut sebagai anak Allah itu dengan tujuan tertentu gitu loh. Iya, artinya Bapak dan anak itu bisa dibedakan atau tidak? Atau sama? Nggak bisa dibedakan, sama. Bapak kelihatan apa tidak? Kelihatan. Aduh, ajaran dari mana sih Bapak? Kok ajaran dari mana? Yang ngebajuin si Adam dan Hawa ketika masuk dosa siapa? Itulah teofaninya Yesus Kristus sebelum inkarnasi menjadi manusia. Makanya nih mesti banyak belajar nih Bapak nih. Coba buka lagi. 1 Timotius 6 ayat 16. 1 Timotius 6 ayat 16. Bapak bisa dilihat. Coba baca. Satu Timotius 6 ayat berapa tadi bang? 16. Ya, di sana juga disebut tidak ada seorang pun manusia yang melihat dia. Iya. Musa manusia apa bukan? Manusia. Iya. Melihat Bapak atau enggak? Tapi konsepnya kalau masih juga si Bapaknya enggak. Aduh, Bapak. Agak susah sih kalau emang kagak ini ya. Udah jelas ayat Alkitab, tidak seorang pun, sama seperti Yohanes 1 ayat 18, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Lalu Bapak maksain bahwa Musa melihat Bapak. Gimana sih Pak? Masih maksain juga. Terus gini Bang, ketika saya menerima 10 Taurat itu, logikanya gimana kalau mereka tidak bertetapan? Sedangkan di sana jelas firman itu dikatakan jika kamu memandang saya maka kamu akan mati, katanya gitu. Iya, terus? Tapi ketika mereka berpandangan, bertetapan, Allah itu sendiri membuat wujudnya kan. Wujud apa? Pada saat itu nyala api. Iya. Kan gitu. Iya.
tidak salah juga Elia juga bersaksi demikian gitu loh. Ya, lalu yang benar mana ayatnya? Kata saya mah itu benar semua. Gimana bisa benar semua sih Pak kalau berlawanan? Kok bisa berlawanan, Bang? Yang satu Bapak bilang melihat. Betul nggak? Iya. Betul nggak? Yang satu lagi tidak dapat melihat. Jadi mana yang benar? Karena abang potong-potong ayatnya, Kok makanya potong-potong? konsep abang jadinya kayak gitu loh. Tidak Kok seorang pun potong? melihat, cuman itu aja gitu loh. Coba deh, makanya Bapak ya, kalau sama saya tuh ada Alkitab ya, biar Bapak mengerti. Kalau Bapak saya bilang potong-potong, Bapak lihat lagi, coba baca. Ditulis, dicatat tuh ya, dicatat tuh. Yohanes 1 ayat 18 dengan 1 Timotius 6 ayat 16. Bapak catat dulu deh. Nanti baca, mana yang saya potong coba. Mana yang saya potong? Enggak, kalau dibaca keseluruhannya kan beda cerita lagi tuh. Baca keseluruhannya. Ya coba baca keseluruhannya. Enggak, gini aja. Enggak, Gini aja. inilah. Iman saya berkata sedemikian. Terus Nggak ada Pak, nggak ada yang ngajarin seperti itu Bapak, ya, nggak ada. Kalau Bapak mau belajar, saya ajarin. Kristen itu imannya merdeka, Bang. Hah? Kristen Bapak itu merdeka. merdeka apa kalau Bapak dapatnya pengajaran Yesus yang lain? Kok Yesus yang lain? Yesus sebagai Allah Bapa itu sesat. Nggak ada yang sesat di sana. Nggak ada yang sesat di sana, buset. Aduh, sebentar, ini saya keluar dulu deh, sebentar ya. Kadang-kadang kasihan nih teman-teman. Sebentar Pak. Sebentar Pak ya, saya buka ayat Alkitab ya. Kalau Bapak mau belajar nih. Duh. Bentar ya, saya buka Alkitab. Kalau Bapak mau belajar ya, kalau Bapak masih mempertahankan seperti itu, nggak mau belajar ya nggak apa-apa. Supaya Bapak belajar nih. Bagi saya kalau mau mengikut Kristus itu merdeka, Pak. Hah? Merdeka apa? Bapak Yesus yang mana? Iya, Yesus yang mana yang Bapak ikutin? Iya. Sedangkan salib itu prospek juga begitu Pak. Ya. Nih. Nggak ada semua, cuma ada satu. Aduh, capek deh kalau diajarin ya. Sebentar nih, saya buka nih, Bapak baca ya. Sebentar. Nggak akan berbeda, Bang. Tetap Ya. ke situ aja. Betul ya. Bentar Pak. Susah kalau diajarin. Ya, Bapak baca 2 Yohanes 1 ayat 3. Baca, dicatat. Coba baca. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anak Bapa akan menyertai kamu dalam kebenaran dan kasih. Ya, jadi Yesus siapa? Anak Bapa. Iya, tadi Bapak bilang Yesus itu Gimana ya, Bang? gimana Gini, lagi? logikanya gini, memperkenalkan Yesus itu disebut anak Bapa, kan gitu. Dan target utamanya Allah itu ketika dia hadir ke dunia ini. Target apa sih? Baca target apaan? Coba baca sekali lagi. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari dari Yesus Kristus anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Iya, jadi Yesus Kristus siapa? Anak Bapa. Oke, jadi bukan Allah Bapa.
pusing kan? Gua kata juga apa. Bentar, saya ini lagi. Kadang-kadang dikasih pengajaran ini sih. Nih, baca lagi. Masih mau ngelawan, Bapak. Nih, baca. Yohanes 4, 1 Yohanes 4, 1 Yohanes 4 ayat 14 sampai 15. Coba baca. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Ya, stop dulu. Kaminya itu siapa? Barang siapa yang mengaku. Stop dulu. Kami itu siapa? Itu kan tulisan Yohanes. Dan kaminya itu siapa? Iya Pak, para murid Yesus. Ya, oke. Itu Telah kan tulisan melihat. Iya. Yohanes, toh. Dengerin dulu, aduh. Lalu para murid Yesus telah melihat dan bersaksi, betul apa tidak? Ya, Ya, bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia, betul apa tidak? iya. Betul. Oke, baca ayat selanjutnya. Barang siapa yang mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah akan tetap berada di dalam dia dan dia di dalam. Oh, belum. Ya. Di dalam Allah. Oke, jadi Bapak mengakui Yesus sebagai apa? Dari tulisan ini Iya, aja, Pak. Mereka udah dari satu-satu. Aduh, Logikanya, kalau di dalam Yesus udah di dalam Allah, kan gitu. Itu logikanya itu kan. Cara berpikirnya kan gitu. Ya, cara berpikir Bapak. Terus kenapa disamain kedudukannya Yesus dengan Allah itu sendiri? Cara berpikir Bapak udah salah ngotot lagi ya. Nah, kalau Bapak kagak percaya apa yang saya kasih tunjuk ayatnya, itu terserah Bapak ya. Apa yang nggak saya percaya? Tapi kalau ketika Yesus berbeda dengan Allah, saya nggak percaya gitu loh. Karena mereka satu kedudukan terus. Akulah jalan dan akulah jalan dan kehidupan. Gitu ya. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Satu kedudukan lagi gitu loh. Yang barusan pun gitu. Jika kamu tinggal di dalam Yesus, maka kamu tinggal di dalam Allah itu sendiri. Satu kedudukan lagi gitu loh. Terus bagaimana memisahkan mereka itu? Bapak dari tadi nggak dengar penjelasan saya? Nah? Iya, abang bilang mereka satu kesatuan tapi yang berbeda gitu kan gitu. Dan saya juga percaya tadi itu. Mana percaya sih si Bapak? Kan di awal juga saya sudah bilang tadi Pak. Ketika Yesus datang, dia pun berkata, saya akan pergi. Sebab kalau saya tidak pergi, maka dia tidak akan datang. Yaitu roh penghibur. Yang tadi ayatnya, yang 2 ayat saya kasih. Yesus itu sebagai anak. Lalu Yesus sebagai Bapa, betul apa tidak? Kalau menurut dia itu iya. tidak. Oke, lalu menurut ayat mana yang benar? Coba kasih tunjuk. Dari ayat itu juga mengatakan mereka satu kedudukan. Kalau satu hakikat itu yes. Ini yang dibilangin, aduh susah juga. Saya pakai bahasa apa ya? Susah juga Pak ya. Kalau Bapak nggak ngerti ya. Ya mungkin saya nggak ngerti dengan teologinya Pak. Cuman cara berpikir saya seperti itu Pak. Makanya itu. Sudah tuh Pak, lihat di papan tulis Bapak. Hilangkan bukan ini gitu loh. Bukan ini saya nggak terima kalau ada bukannya ini gitu loh. Bukan ini hilangkan. Kok hilangkan? Justru Bapak tadi baca nggak sih Rasul Yohanes tulisannya?
Jangan bikin bukannya ini. Tapi Ya. kalau adalah ini, saya percaya, saya terima gitu. Oke lah Bapak ya, kalau Bapak nanti belajar lagi deh daripada tersesat Bapak. Belajar lagi lah Pak. Nggak akan tersesat, Bang, kalau kita memang memegang teguh iman kita kepada Tersesat. Bapak Yesus yang mana? Yesus yang Akan mana? ada yang tersesat. Yesus yang mana? Kristus. Hanya Iya, satu Yesus Allah Kristus. Bapak kata siapa? Bapak baca Di di dalam 2. nama Yesus aja udah saya menyebut 3 itu, Roh Kudus dan Allah Bapa. Hanya menyebut nama Yesus. Bapak baca di 2 Korintus ayat 11 ayat 3. 2 Korintus 11 ayat 3. Udah susah deh, ambil Alkitabnya dulu deh. Ambil Alkitabnya dulu. Enggak ada, Bang. Cuman Ya, gimana mau ngikutin Yesus, baca Alkitab aja kagak mau. bukan nggak mau kan gitu, itu cara berpikir yang salah dari itu. Saya bilang handphone saya cuma ada satu dan Alkitab itu ada di handphone saya, nggak di rumah gitu loh. Oke lah. Ya belajar lah Pak ya. Jadi jangan mengikuti Yesus yang lain. Diajarin yang benar, yang sesuai dengan Alkitab, masih ini. Ya, Agak susah. saya juga belajar dari Alkitab itu, Bang. Benar. Sekarang iya, kalau dari Ini yang Alkitab, menjadi iman saya, Bang. kalau Ketika dari saya Alkitab, percaya dengerin Yesus, dulu, ya, iyalah, kagak nggak mudeng, masih ini aja udah salah masih lanjut, ngotot. Bang. Kasihan itu kalau sempat marah-marah, anak ini nggak gitu ya. Saya turun dulu, Bang. Bukan gini, Bapak nggak mau belajar, udah dikasih jelas ayatnya. Bapak mana sih satu ayat aja dari saya? Kalau Bapak yang iman nih, mana? Tentang apa? Dia ilah tentang Kan udah saya bilang di awal juga tadi. Di Yohanes 1 itu juga udah jelas, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Allah itu adalah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu kemudian jadi manusia. Terus? Manusia itulah yang Yesus. Dan Yesus itu berkata, aku akan pergi, sebab kalau saya tidak pergi, maka dia tidak akan datang, yaitu Roh Penghibur. Terus? Itu aja. Dari Yang situ saya aja. yang saya tanyakan sekali lagi nih Pak ya, yang saya tanyakan dicatat nih ya. Yesus itu sebagai Allah Bapa atau sebagai anak Allah atau sebagai dua-duanya? Nah, Coba. kalau tentang itu Abang tanya, saya bilang kebarusan begitu juga kan. Ketika saya menyebut nama Yesus aja, itu udah mencakup semuanya gitu. Bagaimana dengan itu? Bapak dibilang salah itu, Bapak aja nggak bisa jawab. Oke deh kalau kayak gitu, kita sama udah saya bilang tadi juga kan, saya kalau berpikirnya namanya Kristen itu iman yang merdeka. Enggak, ya. Doktrin gitu loh. Oh, gini, Bapak, banyak yang mengaku Kristen, tetapi pemahamannya bukan sesuai dengan Alkitab. Saksi Yehova juga Kristen mengaku. Si Brian juga mengaku Kristen. Apakah sesuai dengan Alkitab? Tidak. Jauh. Nah, sama Bapak juga jauh. Kalau tentang doktrin, mah semua punya doktrin. Kalau iman saya seperti ini, Bang. Ketika saya menjadi Kristen, mengakui Yesus adalah Tuhan, itu Tuhan saya gitu loh. Semua juga percaya Bapak, ya, Yesus sebagai Tuhan itu percaya. Tetapi yang saya tanya nih, Yesus itu Bapak atau anak yang Bapak imani? Yang Bapak imani Yesus sebagai anak atau Bapak? Dari tadi awal itu juga kagak ngerti, agak susah emang.
kagak mudeng-mudeng. Enggak Tak. bisa saya mengubah pikir pola pandang saya itu, Bang. Oh, ya Nggak bisa artinya saya ubah itu gitu loh. gini, makanya Bapak kalau diajarin sesuai Alkitab atau Bapak tidak mau terima, ya sudah, ya bawa aja kesesatan Bapak sampai Bapak mati, ya. Ajaran dari mana sih? Mana gitu loh. Sesatnya di mana? Bawa Yesus. Ya dong. Artinya gini, dengan menyebut namanya aja itu udah mencakup semuanya gitu loh. Keindahannya itu udah dipanggil semua gitu. Bapak dari mana sih ajaran begitu sih? Ya udah saya bilang, saya nggak ada yang ngajarin, Bang. Ya artinya Bapak, iya artinya Bapak sesat kalau nggak ada yang ngajarin. Enggak gitu juga, Bang. Kok nggak gitu yang juga? Di doktrin ini yang banyak yang sesat gitu loh. Aduh, Bapak. Sudah dikasih lihat ayat-ayatnya, Pak. Sudah dibuktikan dengan firman Tuhannya. Nggak belajar, nggak ada mentor, ngajar sendiri, masih nih. Bapak nggak ke gereja berarti? Udah tamat saya di gereja, Pak. Hah? Tamat saya. Udah tamat saya dari. Wah, udah barat. Jadi nggak ke gereja dong nih? Udah tamat. Namanya tamat berarti kan udah nggak lagi gitu. Yo, pantas. Pantas, Pak. Tepuk tangan buat Bapak. Pantas ya. Selamat jalan lah, Pak ya. Kesesatan lah ya. Mudah-mudahan Bapak bertobat lah. Ya, Pak. Oke lah. Agak susah juga emang teman. Kalau kita cerita tentang gereja, Pak, lebih ngeri lagi gitu loh. Bapak baca di Ibrani 10 ayat 25 lah. Pak, baca lah. Ibrani 10 ayat 25. Iya, coba baca di situ. Ini makin asik nih pembicaraannya. Iya, makin asik. Marah sih Bapak ya. Di mana udah tamat ya, salam Pak Niki. Capek nih gue. Dapatnya tamu-tamunya yang begini, yang bikin kerjaan tapi nggak bikin ngantuk sih ya. Firman Tuhan ya. Aduh, pusing tuh nih. Nggak mau sekalian Bapak dapat wahyu dari Tuhan gitu. Kalau ini, Bang, masih saya jalankan, tapi pertemuan komsel, bukan gereja. Gereja yang mereka sebut itu rumah ibadah, bangunan. Enggak, kalau itu enggak. Iya, kenapa? Itu berarti tapi Bapak kalau komsel, ya. Gimana sih komsel itu dari mana sih Pak? Lingkungan juga bisa. Iya, lingkungan itu dari mana? Apanya dari mana? Itu kan dari gereja juga, Bapak. Enggak juga, Pak. Enggak juga. Kok enggak juga? Itu. Jangan bilang seperti itu. Dengar dulu ya. Kalau Bapak udah dari tahun kapan nih Bapak nggak ke gereja nih? Udah lama. Udah lulusnya tahun berapa? Dari sekitaran tahun 2018. Oh, masih dikit dong berarti lulusnya gimana? Ijazahnya siapa yang keluarin nih Bapak lulus? Lulus tidak lulusnya saya nggak tahu. Oh iya. Tapi tamatnya gitu. Gini Pak. Kan Pak, gitu. Gini, Bapak belajar ya apa yang saya jelasin tadi ya. Itu konsep dari Alkitab ya. Bapak harus rendah hati ya. Kalau dikasih jelas, saya nggak main-main tentang doktrin Tritunggal ya, bahwa Bapa bukan anak, anak dan bukan Roh Kudus bukan Bapa, itu ada di dalam Alkitab. Itu jelas sekali. Yang tadi ayat saya kasih, dengerin dulu. Kalau Bapak mengimani itu terpisah, Pak. Seperti yang saya bilang tadi itu. Kalau saya mengimani mereka masih satu duduk. Dengerin, nggak ada yang bilang terpisah.
Nanti saya kencang-kencang suara. Tidak ada yang bilang terpisah, bisa dibedakan. Iya. Bisa dibedakan kan artinya berbeda gitu loh. Berbeda pribadinya, makanya tadi ayatnya nggak dibaca sih. Susah sih Bapak. Dibaca saya. Yesus, ya Yesus itu sebagai Allah. ya, Anak. Allah. Nah, anak. Allah. Ya, jadi bukan Allah Bapa kan? Pusing lah, gimana kalau di situ? Di situ saya nggak mau menjawab, Bang. Kenapa? Kok nggak bisa menjawab? Nggak bisa saya jawab yang seperti itu pertanyaannya. Kenapa? Karena saya tidak pernah membedakan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nggak pernah saya bedakan itu. Nggak pernah. Iya, artinya kalau Yesus itu Bapa juga, Yesus itu Roh Kudus juga, itu ajaran sesat, ajaran Tidak ada ajaran sesat, Bang. Ya, Nggak sesat. Susah, Pak. Pemahaman itu sudah ada di tahun 200 sampai 300, ya. Kalau diajarin, Oke lah, itu udah ada pemahaman seperti itu. Tapi pemahaman saya tentang itu, ya seperti yang saya bilang itu. Kenapa saya mempunyai pemahaman seperti itu? Dengan menyebut nama Yesus aja, itu udah cukup gitu loh. Kenapa? Aduh, susah ya. Susah Bapak ya. Tambeng, ngerti nggak tambeng nggak? Ngerti tambeng nggak Bapak? Nggak. Jadi Batu, saya batu, juga batu. Ngerti batu nggak? pernah belajar teologi ya, Bang. Saya pernah saya belajar teologi ya. Tapi melenceng. Kok melenceng? Yang seperti inilah yang melenceng. Ini Kalau dipisahkan sejarah, lagi. kalau tentang sejarah masih dipelajari. Ya emang nggak mau belajar, Bang. Oke lah, udah cukup deh Pak. Yang penting Bapak kalau ya Bapak mau tersesat silakan ya. Yang penting saya sudah kasih tahu tuh ya. Ya terserah ya. Sulit Pak, udah diajarin sudah tamat Pak dari gereja. Iya, Gini, terserah. logikanya gini. Logikanya apa lagi? Apa untungnya ketika itu dibedakan? Apa? Kehebatannya ketika yang tiga itu dibedakan. Alkitab itu baptis lah dalam nama aku aja gitu. Itu saya terima Pak. Saya bilang dari tadi itu enggak. Semua diterima, jangan dibedain, jangan mau. Yang beda ini di awal saya udah bilang dibedakan. Kok dibedakan? Sekarang saya tanya lagi, Yesus itu anak Allah atau Allah Bapa? Anak, berarti bukan Allah Bapa. Mandek lagi. Nah, pertanyaannya seperti itu. Mana? Ya, Pertanyaannya seperti itu. Aduh, udah susah deh Bapak kalau kagak mudeng deh. Tadi ayat saya udah kasih tuh ya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anak Bapa. Artinya di situ ada dua pribadi, ada Bapa, ada anak. Betul nggak? Iya. Iya, artinya Yesus itu anak. Apa Yesus itu Bapa? Anak, artinya bukan Bapa. Iya. Mandek lah. Aduh si Bapak. Enggak. Ketika yang seperti ini yang abang ajarkan itunya
finalnya kemana gitu loh. Itu yang mau saya kejar gitu. Oh, nih finalnya ya. Makanya finalnya. Kita mengenal Yesus Kristus. Yang Yesus ajarkan tentang kesaksian dirinya. Bahwa dia diutus oleh Bapa. Artinya apa? Bahwa Yesus dengan Bapa bisa dibedakan. Ya, dan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa dia adalah anak Allah, bukannya Bapa. Tadi kan ayat aja udah saya kasih. Masih bilang Bapak Yesus itu adalah Bapa. Yesus itu adalah Bapa. Jadi susah kalau Bapak masih tambang, susah kalau diajarin. Saya pakai ayat Alkitab loh Pak ya, bukan nggak pakai ayat Alkitab ya. Saya juga nggak menolak itu, Pak. Tapi ketika cara berpikir kita itu tidak sejalan, makanya saya nggak mau berani jawab gitu loh. Gini, Kan gitu. Makanya finalnya itu kemana? Itu yang saya tunggu gitu loh. finalnya bahwa Yesus mengaku bahwa dia adalah anak Allah, bukan Allah Bapa. Allah Bapa, Yohanes 1 ayat 8, 1 Timotius ayat 6, 1 Timotius 6 ayat 16, bahwa dia tidak terlihat. Kalau anak Allah Di terlihat, finalnya hanya itu. Nggak ada kelanjutannya. Finalnya hanya itu. artinya Bahwa Bapak itu Bapak, Yesus itu anak, Roh Kudus itu Roh Kudus. Itu finalnya betul itu. sekali Bapak. Nggak ada pelajaran dari situ, Bang. Apa yang mau dipelajarin dari situ? Gini, keuntungan iya, dari situ? betul apa keuntungannya dari situ. Makanya Bapak, dengerin dulu ya, dengerin dulu. Justru banyak pengajar sesat yang tidak mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Allah Bapa. Jadi yang disalib itu Bapa, yang disunat itu Bapa, yang dibaptis itu Bapa. Bapak mau? Nah, cara berpikir saya nggak seperti itu, Bang. Jadi, Iya, Pak. Enggak. Bapak bukan mau nggak? seperti itu cara berpikir saya. Terus ketika Yesus berdoa, Yesus ngomong sama dirinya sendiri. Bapak mau begitu? Nah, gini, Bang. Oke. Gini, Bang. Kalau tentang itu, cara saya mengimani itu, ketika Yesus datang ke dunia ini sebagai anak, dia memberi teladan kepada manusia itu. Beginilah hendaknya kamu hidup, gitu loh. Dia sendiri yang mencontohkan bagaimana manusia itu layaknya hidup di hadapan dia sendiri gitu loh. Cara berpikir saya seperti itu, Bang. Ini Pak, Yesus bukan mengajarkan teladan aja ya, tetapi Yesus menyatakan diri. Ngerti gak sih menyatakan diri? Iya, Ngerti nggak nih? menyatakan diri kan udah menjadi teladan. Dia kan udah saya bilang tadi itu, dia sendiri datang ke dunia ini untuk menjadi teladan. Bagaimana untuk manusia itu hidup layaknya di hadapan dia. Bukan hanya kok di hadapan dia, apa sih masanya? Susah deh, saya pakai bahasanya apa ya? Bapak tahu gak sih menyatakan diri? Menunjukkan diri. Iya, menyatakan diri sebagai, iya sebagai manusia. Iya, selain manusia sebagai apa? Sebagai anak. Iya, itu dia, bukan sebagai Bapa. Itu poinnya. Jadi jika ada yang mengajarkan Yesus itu Allah Bapa, itu tidak sesuai dengan Alkitab. Paham nggak? Paham nggak nih? Jadi gini, Bang. Jadi begini. Kan ada juga itu firman-Nya. Lupa saya tertarik di mana itu. Yang menolak Bapa ada pengampunan dari Yesus. Dari anak. Yang menolak anak ada penghiburan dari Roh Kudus. Nah, Ketika acak-acakan di mana? Coba cari dulu ayatnya. Acak-acakan aja. Nggak ada ayat seperti itu. Cari. Ya, salam komo, salam paniki.
Salam. Salam Pak, salam. Dikasih pengajaran deh, tampung nih yang begini nih. Angel tuturane. Aduh. Yesus anak, jadi bukan bapak deh, mah. Ya bunda deh, ajarin deh bunda. Mungkin nama suara perempuan ini kali bunda. Aduh, capek deh saya. Ya saya sih udah jelasin nih, bapak mau percaya syukur, enggak ya nggak masalah buat saya. Orang ke surga sih. Hah? Sorry bang. Ya terus bang. Lanjutlah bunda. Saya udah bela-belain keluar nih. Ya. Kayaknya udah dijelasin. Masih ini juga. Sayang sih makanya kalau ini mesti ada ayat Alkitab. Ada Alkitab. Semua. Pak Desmo lagi baca Alkitab ya. Iya Bu, bentar ya.